Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247820009. Saya dari TRI 2A. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Git dan GitHub. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Git dan apa itu GitHub. Git adalah version control system yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber suatu proyek. Sedangkan GitHub adalah platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repositori Git secara online. Langkah pertamanya yaitu kita harus menginstal Git-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah install Git. Ini Git-nya. Kalau sudah diinstal, maka lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan user email. Windows R di command prompt. Kita akan melakukan perintah git config terus strip global user .name. Namanya jangan lupa harus memakai tanda petik. Setelah itu kita masukkan emailnya, git config lagi, strip global user.email, lalu masukkan emailnya. Gmail. Setelah nama dan email kita masuk, maka kita akan melakukan git config untuk melihat apakah kita sudah berhasil atau belum melakukan konfigurasinya, yaitu git config terus list. Nah, ini udah ada nama dan email kita. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah repositori dengan nama kita proj strip npm menggunakan perintah git init proj 247820009. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil melakukan membuat sebuah repositori yang tersimpan di data C. Setelahnya kita akan masuk ke repositori kita, yaitu menggunakan perintah cd, lalu nama repositori kita yaitu proj strip 247820009. Setelah masuk, kita akan melakukan perintah untuk menampilkan daftar file yang ada pada direktori repositori yang kita buat tadi dengan menggunakan perintah dir. Tetapi karena di sini perintahnya kita akan menampilkan adanya hidden folder juga, yaitu hidden foldernya bernama .git, maka kita harus menggunakan perintah dir /a h. Karena tanpa perintah ini maka file hidden foldernya yang ada di dalam repositori kita tidak akan muncul. Nah, kalau gini kan muncul. Ini dia. Sesuai perintahnya. Lalu setelah itu kita akan membuat 3 buah file kosong pada repositori yang telah kita buat tadi. Kita cari dulu file repositori kita di data C. Ini dia. Kita akan buat 3 file. File 1, terus file 2, dan file
3. Masing-masing file kita isi file 1 gitu, bebas isinya. Ctrl S, terus isi file 2. Ctrl S lagi, lalu ini file 3-nya file 3 gitu ya. Setelah membuat 3 buah file tadi, kita akan melakukan perintah git status untuk melihat status repository yang telah kita buat tadi. Ketikkan git status. Nah, di sini sudah terdapat 3 buah file yang tadi kita buat, tetapi masih warna merah karena dianya itu belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Kalau mau ditandai atau statusnya staged, maka kita harus melakukan perintah git add bintang gitu. Jadi kita coba git add terus bintang, terus kita cek git status. Nah, filenya ini sudah berubah menjadi warna hijau, yang artinya file kita sudah staged. Ini dia sudah ditandai tetapi belum disimpan. Nah, terus kita akan melakukan sebuah perubahan pada salah satu file kita. Misalnya di file 1 ini perubahan 1 gitu. Terus Ctrl S. Habis itu kita cek. Nah, dia akan terbaca kalau file satunya sudah kita ubah atau dimodifikasi. Kalau mau ditandai lagi, maka kita harus git add bintang, lalu git status. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau lagi atau yang disebut dengan staged. Statusnya staged. Jadi ini kan ada statusnya itu ada 3. Nah, kita harus sampai ke commit. Cara nge-commitnya itu dengan melakukan perintah git commit -m terus file yang udah kita ubah tadi. Git commit -m terus filenya file 1. Nah, kalau ini berarti sudah kita commit, sudah semua tersimpan, sudah ditandai dan sudah tersimpan dalam version control. Selanjutnya kita akan melakukan perintah git log. Git log itu adalah menampilkan riwayat perubahan apa aja yang udah diubah. Tapi kita harus pastiin dulu terdapat minimal 2 riwayat perubahan. Tadi kan kita barusan ngubah satu file. Ngubah file 1 ini barusan perubahan 1 gitu. Jadi kita lagi, kita jadi perubahan 2, simpan. Setelah itu kita git add lagi agar tersimpan, ditandai dan tersimpan. Git add, git commit -m file 1. Apa ya? Git add habis itu git commit. Coba cek statusnya dulu. Ini yang dimodifikasi file 1. Udah di commit.
Kalau git commit lagi, oh ininya ada spasi ternyata, jadi iya. Nah, git commit. Nah, kalau gini udah kita commit. Setelah kita ubah 2 kali filenya, kita cek git log untuk melihat riwayatnya. Nah, jadi di sini kita terdapat perubahan 1 dan perubahan 2, yaitu ini ada tanggal dan jamnya kapan kita ubah. Di sini tertera semua saat kita melakukan perintah git log. Nah, kalau misalnya kita akan tahu apa saja yang sudah kita ubah tadi, kita harus melakukan perintah git diff. Di sini dengan cara git diff terus kode ininya kita salin, Ctrl C, Ctrl V, yang ininya juga. Nah, di sini dia akan terlihat apa yang tadinya itu kan pertama itu perubahan 1. Terus habis itu kita nambah lagi perubahan 1 dan perubahan 2 gitu. Fungsinya git diff yaitu untuk melihat perubahan yang sudah kita ubah pada file kita. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah public repository di GitHub dengan nama init, npm, dan nama lengkap. Kita buka GitHub-nya. GitHub. Kita buat repository baru dengan nama init. Karena ini udah ada, jadi Fadila A. Dan pastikan harus public, lalu kita buat repositorinya. Setelah itu, kita akan melakukan git remote, yaitu untuk kita push, kita masukin yang repository kita tadinya di laptop ke GitHub dengan cara perintah git remote terlebih dahulu. Git remote add GitHub, lalu link yang ada di GitHub tadi yang kita buat. Ini linknya disalin terlebih dahulu. Ctrl V. Setelah itu, kita akan melakukan push, yaitu mengirim seluruh perubahan repository kita yang ada di laptop atau di komputer, kita pindahin ke GitHub. Perintah git push git master, GitHub master. Kalau udah, kita enter. Tunggu, dan ya ini berhasil. Kalau udah berhasil, kita coba refresh GitHub-nya. Nah, ini 3 filenya sudah masuk semua, dan kita berhasil memindahkan
file yang ada di dalam lokalnya komputer kita ke GitHub. Selanjutnya, soal yang nomor 5. Kita akan melakukan perubahan baru terhadap repositori kita. Pertama, misalnya kita akan merubah file yang ketiga, file 3, ABC gitu, ABC. Save. Selanjutnya, kita cek git status. Nah, ini udah. Terus git add harus ada spasi bintangnya, git add, terus git commit min file 3. Nah, kalau udah, kita git push kembali. Commit dan push perubahannya ke repositori GitHub yang telah kita buat tadi. Git push GitHub master. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah selesai untuk menyimpan filenya ke dalam GitHub yang sudah kita buat tadi. Kita refresh dulu. Nah, ini dia. Ini sudah selesai. Lalu kita coba buka. Ini perubahan yang sudah kita buat. Lalu di sini ada git clone. Git clone ini yaitu mengupload ke repository online kita. Ini maksudnya tuh git clone ini adalah kita akan menyalin seluruh isi repository yang ada di GitHub untuk kita pindahin ke repository lokal komputer kita. Caranya yaitu kita salin dulu ininya. Nah, terus habis itu kita git clone. Git clone. Gitu kan. Iya. Terus di enter. Kalau udah, kita lihat di dalam ini. Nah, ini dia. Jadi file yang ada di dalam GitHub tadi kita pindahkan ke lokal dengan cara git clone tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.